Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi kamalihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat wa bi ghufranihi tughfaru dhunub wa sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat mulai dari subuh, kemudian syuruk, kemudian mungkin juga sudah duha. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat yang Allah berikan untuk kita semua. Enggak kebanjiran. Bapak Ibu enggak kebanjiran kan? Alhamdulillah. Banjir, enggak kan? Ya. Nikmat itu. Ada yang 20 tahun terus tahun ini banjir. Tapi tidak boleh mempertanyakan kenapa saya banjir ya Rob. Itu pertanyaan melawan takdir. Harusnya bertanya, satu, apa salahku ya Rob? Jawabannya, banyak salahnya. Kurang sholatnya, udah sholat belum khusyuknya, udah khusyuk belum tumakninahnya dan sebagainya. Itu baru dari sholat saja, belum lagi salah-salah yang lain. Yang kedua, jika boleh bertanya, ya Rob, apa yang harus aku lakukan? Ya. Jadi takdir bukan untuk dipertanyakan kenapa menimpa, tetapi takdir untuk muhasabah, takdir untuk belajar apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Karena hakikatnya tidak ada orang yang hidupnya senang terus jika tidak ada yang susah terus. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kadang senang, kadang tidak. Ya. Maka rahmakumullah, sepatutnya kita terus-menerus menambah syukur. Yang enggak banjir ya syukur enggak banjir. Yang banjir masih ada yang bisa disyukuri. Masih selamat, masih punya rumah. Ya. Karena ada yang banjir kehilangan. Nah, kehilangan aja masih bersyukur karena bukan nyawa, baru hilang benda. Ya kan? Ada orang banjir, ya Allah ya Rob, mobil baru ya Rob, 500 miliar katanya. Bagaimana kalau anaknya yang diambil? Kelelep. Syukurlah anaknya masih hidup. Ya kan? Ya. Jadi terus bersyukur. Rahmakumullah. In ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika dihitung, maka tidak pernah bisa dijumlahkan hitungannya. Hitungnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus. Enggak habis-habis tapi. Karena banyak sekali nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini. Ya. Rahimakumullah. Kita lanjutkan tafsir surah An-Nazi'at. Ayat 27. Setelah Allah SWT di An-Nazi'at itu di bagian awal bercerita tentang para malaikat, kemudian cerita tentang mengerikannya hari kiamat, keadaan orang yang beriman, keadaan yang tidak beriman, kemudian dialog antara Musa dengan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun laknatullah alaih.
Nah, selesai dialog itu ditutup dengan fa akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Allah akhadahu Allahu nakal itu azab. Mungkin bahasa Indonesia kata nakal itu dari bahasa Arab, kayak diazab orang tuanya kalau anaknya nakal ya. Tapi janganlah begitu ya. Mungkin karena banyak sekali kata serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab ya. Nakal al-akhirah wal ula, jadi diazab di akhirat dan juga di dunia. Fir'aun, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Yang seperti ini sesungguhnya jadi pelajaran bagi orang yang takut. Takut apa? Takut Allah, takut akhirat, takut kiamat, takut neraka. Kalau nggak takut, ya nggak ada pelajaran. Maka bagus orang kalau masih punya rasa takut, ya kan? Nah, antum pernah main ke itu Sumatera? Kalau di Sumatera itu Pak Polisi itu di beberapa tempat kayak persimpangan atau perempatan itu dibikinkan apa, patung mobil polisi dari, tahu Pak, kardus atau triplek gitu ya, dicat persis. Jadi kalau kita dari jauh tuh kelihatannya kayak mobil polisi. Saya pasti ngerem, jadi pelan, hati-hati, takut ditilang ya. Padahal cuman patung mobil doang. Di sana banyak yang begitu. Atau saya pernah juga ketemu Pak Polisinya langsung dipatungin gitu. Jadi dari jauh, loh ada polisi, kita jadi pelan, hati-hati. Takut itu bagus. Ya. Orang kalau masih punya hati pasti ada rasa takut. Kalau udah nggak punya hati, nggak ada rasa takut. Ibu takut suami, itu bagus itu. Jadinya baiklah sama suaminya. Suami takut istri, bagus nggak Pak? Nggak bagus. Ngapain suami takut istri? Suami takut Allah aja. Kalau istri ya takut suami lah. Anak-anak takut sama orang tuanya. Murid takut sama gurunya. Begitu seterusnya. Tapi semua rasa takut itu tidak boleh mengalahkan rasa takut kita kepada Allah. Yang paling utama takut ke Allah dulu. Gitu. Jangan malah takut kepada makhluk membuat kita berani melawan Khaliq. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Dia takut sekali sama makhluk. Wah, jangan sampai nanti saya nggak dapat kesempatan, nggak dapat kedudukan, nggak dapat penghasilan yang banyak. Takut dia, takut kehilangan kedudukan. Berarti kan itu persoalan duniawi, ya. Atau takut nggak lagi dianggap sebagai teman. Harusnya takut itu positif, tapi malah membuat dirinya berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala jenis rasa takut itu tidak boleh sampai membuat kita berani melawan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu yang harus dilakukan adalah perbesar rasa takut kepada Allah. Kita mulainya dari situ. Harus besar rasa takut pada Allah. Maka bagaimana caranya? Selalu pertimbangkan Allahnya. Allah ridha enggak ya? Takut kalau sampai Allah tidak ridha. Takut kalau sampai melawan Allah. Kalau udah begitu, maka hidup kita pasti insya Allah jadi baik. Ya. Plus bahagia. Ya. Kemarin ada sepupu saya nelpon. Udah tua dia. Udah jadi nenek. Tak ada adiknya, laki-laki, susah hidupnya. Sekarang kan banyak orang susah kan? Di PHK, terus nggak bisa kasih makan anak istrinya. Yang nelpon ini yang perempuan, sepupu perempuan. Jadi dia ngomongin adiknya. Dia bilang, gimana ya, kita kan punya warisan
Boleh nggak harta warisan kita bagi untuk bantu adik? Dia takut adiknya berantakan keluarganya. Gelisah si nenek ini, sepupu saya ini, kakak sepupu. Gelisah sekali, dia nelpon itu kayak suaranya galau lah. Waduh, gimana ya? Apa jawabannya? Boleh nggak saudara perempuan mengkhawatirkan saudara laki-laki? Boleh banget. Baik nggak? Baik banget. Pertanyaannya, haruskah? Jawabannya, tidak. Itu enaknya jadi perempuan, nggak ada urusan. Ya, ngapain? Saya bilang, ngapain? Urus saja suaminya itu yang udah aki-aki, udah tua kan. Ngapain ngurusin adiknya yang laki-laki itu? Laki-laki itu diciptakan sama Allah itu kuat. Kuat badannya, kuat pikirannya, kuat perasaannya. Dia yang harus ngurusi saudaranya yang perempuan. Kenapa saya jawab begitu? Karena si nenek ini, ya belum nenek-nenek banget lah. Ya. Cucunya masih kecil. Seminggu yang lalu nelpon dia masalah sama suaminya. Lah ngapain masalah sama suami ngurusin? Toh bukan kewajibannya. Jadi takut ke Allah dulu. Takut ke Allah berarti takut kalau sampai melukai perasaan suaminya. Lah kalau masalah adiknya atau kakaknya yang laki-laki itu nggak urusannya. Meninggal dia cuek, nggak berdosa karena dia perempuan. Tapi kalau sampai tergores hati suaminya, dia berdosa di hadapan Allah. Tergores saja itu bukan meninggal, tergores, berdosa di hadapan Allah. Nah, maka kita perlu skala prioritas yang tepat tentang rasa takut. Jangan pakai semuanya dirumuskan pakai perasaan. Pakai agama dulu. Saya takut adik saya sengsara. Cek adiknya laki, perempuan laki. Biarin aja dulu. Karena ada yang perlu lebih saya takutkan. Kalau sampai suami saya tidak ridha dengan saya. Enak kan jadi perempuan kan? Enak lah. Makanya banyak-banyak bersyukur. Nah rahimakumullah. Inna fi dzalikal ibratan liman yakhsha. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Nah, sekarang kita masuk yang hari ini sampai selesai insyaallah. Apakah engkau berpikir antum asyaddu khalqan, lebih sulit? Jadi asyad di situ artinya as'ab, lebih sulit untuk diciptakan amis sama banaha dibandingkan penciptaan langit. Ada dua qiraat, ada yang baca lanjut, ada yang baca berhenti. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Boleh nggak dibaca terus? Boleh. Ada juga yang baca begitu. Karena aslinya maknanya belum terputus memang, nggak apa-apa dibaca. Tapi kalau yang diberhenti juga nggak boleh tarik nafas. Saktah saja tanpa boleh ngambil nafas. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Nah, rahimakumullah, apakah menciptakan dirimu, mengembalikan penciptaanmu lebih berat bagi Allah, lebih sulit bagi Allah dibandingkan menciptakan bumi dan langit? Dibandingkan Allah meninggalkan langit? Lah, jauh lebih sulit menciptakan jagat raya ini. Jauh lebih sulit Allah tinggikan langit, itu jauh lebih sulit. Kepada siapa pertanyaan ini disampaikan? Kepada orang-orang yang tidak mau percaya hari kiamat, meragukan kemampuan Allah untuk menghadirkan hari kiamat, menghadirkan hari kebangkitan. Itu kan yang selalu dipersoalkan oleh orang kafir. Yang benar aja masa kita dibangkitkan lagi? Ya itu salah satu tema utama surah An-Nazi'at. Kok bisa? Kan udah jadi tanah, udah hancur. Masa kita masih bisa dibangkitkan? Allah kasih bukti. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Allah ngajak kita mikir. Nah kalau menciptakan jagat raya yang sedemikian luasnya, indahnya, Allah bisa. Apalagi sekedar
mengembalikan penciptaan yang sudah pernah diciptakannya. Jauh lebih mudah. Sahih? Ayo. Ajak mikir Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi diktator. Termasuk sama istri, termasuk sama anak. Ya. Orang yang menyenangkan itu orang yang bisa diajak dialog, bertukar pikiran, bukan bertukar gebukan atau pukulan. Ya kan? Kenapa? Karena istimewanya manusia itu karena ini. Coba, Bapak Ibu, kita nggak bawa kepala ke sini. Saya berani ngajar nggak? Nggak berani lah. Hantu semua. Ya kan? Ini kita coba orang dipotong ininya. Potong ininya, dipotong semuanya. Ganti paru-paru buatan, jantung buatan, ginjal tinggal sebelah. Masih hidup nggak? Hidup. Dipotong ini masih hidup nggak? Nah, selesai udah hidupnya. Maka yang bikin kita istimewa ini. Maka kita jangan adu pukulan. Pukulan kan pakai tangan. Tendangan, jangan pakai kaki. Itu nggak ubahnya kita kayak binatang. Balhum adal kata Allah dalam Quran kan, bahkan lebih sesat. Ini bikin istimewa kita ini, yang ke atas ini yang bikin kita istimewa ini. Nah dari semua organ yang ada di sini, yang lebih istimewa lagi yang ada di atas ini, ininya nih. Otaknya yang bikin dia istimewa. Maka harus banyak ilmunya. Harus banyak wawasannya. Yang banyak ilmunya, banyak wawasannya, ia selalu siap untuk beristidlal, berdalil, berargumentasi. Ya. Allah ngajari kita untuk itu. Tamam? Ya, nggak ada kan? Saya sering sekali menyampaikan ini, khususnya kalau saya diundang khutbah Jumat. Kalau saya lihat, kadang-kadang ada masjid itu parah sekali, bapak-bapak, ibu-ibu nggak tahu soal ini. Saya pernah, Pak, khutbah Jumat. Itu begitu saya naik khatib, jamaah depannya 10 orang, Pak. Hampir nggak mau saya jadi khatib. Masjid besar kayak gini, 10 orang. Tapi bismillah aja lah. Mungkin ada masalah apa, mungkin jamaahnya kerja. Nggak taunya begitu khutbah baru mulai kan 5 menit datang jamaah penuh, akhirnya masih penuh, nanti 1 penuh, 2 penuh. Langsung saya ganti topiknya. Jadi apa topiknya? Tentang celakanya orang yang terlambat datang Jumat. Ya, biasanya kalau itu jamaahnya nggak ada yang tidur, paling sebel sama khatibnya. Ya gimana nggak celaka? Ya, dipanggil oleh Allah dia nggak datang. Ya. Maka argumentasi rahmatullah. Ya, argumentasi itu penting. Kenapa kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah menyediakan kesempatan bagi kita untuk meyakinkan diri kita sendiri. Dia Allah yakinkan. Allah yakinkan, bukan Allah pukul. Kan bisa tadi terlambat Jumat. Saya sampaikan ke jamaah itu, bagaimana kalau Allah tentukan yang azan berkumandang atau 5 menit lagi jelang Jumat, yang masih di jalan meninggal langsung atau pingsan. Penuh nggak masjid? Penuh. Seandainya Allah ancam. Tapi kan Allah nggak begitu. Iya ada ancaman, namun sebagian besar ancaman itu Allah sebutkan akan terjadi di akhirat. Ya azab di akhirat, tapi di dunia enggak. Coba aja lihat orang Islam azan khotib Jumat, dia naik kendaraannya makan, ada yang langsung mati atau keselak gitu. Meninggal. Kenapa? Azan Jumat enggak ke masjid. Nggak ada. Cukup 1 orang aja kejadian begitu. Seluruh dunia begitu azan Jumat pasti ke masjid. Tapi Allah enggak begitu caranya. Ya kan? Oh, sama orang tua harus baik kan? Wala taqul lahuma uffin. Enggak boleh ngomong enggak boleh ke mak, ke ayah. Tapi ada enggak anak begitu? Langsung enggak bisa ngatup mulutnya. Enggak ada. Itu cerita maling kundang aja yang begitu itu. Ya. Aslinya banyak anak kita sekarang enggak berbakti. Enggak ada langsung meninggal. Enggak ada langsung celaka. Allah catat sama malaikat. Nah, nanti kalau dia nggak taubat sampai matinya,
baru di akhirat dia harus menerima sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik banget Allah. Allah ingin ketika kita taat, taatnya karena kita ridha dengan Allah. Kita yakin dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nah ini. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jadi kita sering bercermin jadinya. Ngelihat diri kita, ngelihat jagat raya ini. Kelas? Berikutnya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Samka itu tinggi sekali. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah tinggikan langit itu setinggi-tingginya. Fasawwaha. Dan Allah sempurnakan. Taswiyah itu disempurnakan. Ya. Ada yang pernah nyentuh langit? Ya, tapi kalau langit-langit pernah kan? Langit beneran kita tidak pernah bisa sentuh. Saking tingginya. Gak ada kelihatan ada tiang. Gak ada juga ngelihat langit, ada langit rendah, ada langit tinggi. Lah, yang kita lihat rendah itu awan, bukan langit. Ya. Langit ya tinggi semua. Sawa. Sawa itu sawa-sawa. Kalau dalam bahasa lugawinya ya sama tingginya. Sempurna sama tingginya dan sangat tinggi sekali. Ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, Allah itu jangan pernah berpikir bahwa Allah itu ada di dalam ini, di dalam langit ini. Lah, ini langit yang Allah ciptakan untuk kita. Ini ciptaan ini ada langitnya itu, ada mentoknya ada. Siapa yang katakan itu? Allah. Yang kedua, ilmuwan. Cek di buku-buku, baca buku ilmuwan itu. Ada itu, langit itu ada. Cuman masalahnya apa? Nggak bisa dijangkau. Faktanya, toh mereka mengatakan semesta ini terus membesar. Nah kalau membesar berarti kan bisa dihitung. Bukan, oh ini bablas, nggak tahu sampai kapan. Nah, Masya Allah. Jadi Allah yang ciptakan semuanya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Terus wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Aghtash ditutup malamnya. Ditutup pakai apa? Allah putarkan bumi sehingga bagian itu jadi malam, gelap, tertutup. Wa akhraja duhaha. Allah keluarkan sinarnya, maksudnya begitu. Ada matahari dan sebagainya. Akhraja duha. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang lakukan. Kita beriman dengan itu. Karena ketika Allah tidak ingin mengeluarkan, maka tidak keluar. Terjadilah gerhana matahari. Itu kenapa Nabi SAW kalau ada gerhana, beliau langsung takut. Nggak kayak kita, ada gerhana malah ngeliat gerhana. Itu ada orang bilang sunnah. Legara ada gerhana, dia ketawa ketiwi. Nggak takut. Takut, Nabi takut. Kenapa? Kenapa Nabi takut? Apa kata Nabi kepada sahabatnya? Kata Nabi kepada sahabatnya, ini bukan karena kematian seseorang, bukan karena kelahiran seseorang. Bulan dan matahari berjalan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tunduk kepada Allah. Artinya, ketika dia tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, sedang terjadi sesuatu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi takut, mukanya merah. Itu kenapa kalau sholat gerhana lama? Itu sholat gerhana lama itu bukan seneng-senengan dilama-lamain, bukan. Zaman Nabi itu kalau pernah lihat maket Masjid Nabawi zaman Nabi, kan cuma dibangun dindingnya toh. Nah, atasnya itu tidak ada. Atasnya paling di depannya dikasih pelepah kurma. Artinya apa? Kalau kita lihat ke atas itu bisa tembus lihat ke langit. Nah dulu ketika gerhana Nabi ketakutan, Nabi pakai baju cepet-cepet, kasih tahu sahabatnya, ayo berkumpul di masjid, banyak takbir, banyak sedekah, banyak doa, banyak istighfar, terus sholat. Sampai kapan? Sampai gerhananya hilang. Itu makanya lama. Saya pernah diundang, Ustaz, kita sholat gerhana Ustaz. Oh iya, antum biasa kan Ustaz? Ya, ayo Ustaz. Ya kayak zaman Nabi Ustaz. Oh ya nggak apa. Coba cek di BMKG berapa lama gerhananya? 5 jam. Insyaallah kita sholat 5 jam. Jangan Ustaz. Dikira zaman Nabi itu ya segitu. Sampai hilang gerhananya baru berhenti sholatnya. Itu makanya sholat gerhana 2 kali rukuk, 2 kali sujud. Bacaannya lama banget.
sampai selesai. Baca Al-Fatihahnya juga 2 kali kan? Baca suratnya juga 2 kali. Sampai selesai. Jadi baru selesai, hilang gerhananya, baru selesainya sholat. Baru terus setelah itu Nabi berkhutbah. Ya, rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Makna imaniyahnya begini. Ini pagi nih, ini bukan harus pagi lah. Tetapi karena Allah menghadirkan pagi. Begitu maunya Allah, yakin dalam hati kita. Karena kita percaya yang ciptakan matahari, ciptakan bumi, ciptakan langit, ya Allah. Jadi nggak pasti pagi. Kecuali Allah kehendaki. Keyakinan begitu yang harus kuat. Nggak pasti malam. Kecuali Allah kehendaki. Ya. Jadi iman kita kuat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mau contoh orang yang rusak imannya. Dipikir pasti pagi, pasti malam. Azan maghrib, dia kemana? Ke Ancol dia. Kan ada tuh Ancol sekarang yang di depannya dikasih kayak jembatan itu. Ngapain? Lihat matahari terbenam. Azan maghrib bukan sholat. Ya, matahari terbenam, menikmati matahari. Lupa sama Tuhan yang ciptakan matahari. Pemiliknya dia lupakan. Di mana akalnya coba? Coba nih ya. Antum keluar dari masjid ini, antum lihat apa? Ferrari bisa diparkir di halaman masjid. Setelah lihat kendaraannya, mikir apa? Ini yang punyanya pasti banyaklah fulusnya, gitulah kira-kira kan? Aywa, pasti mikir yang punya. Kenapa giliran semesta nggak pernah mikir yang punya? Emang bisa sesuatu jadi dengan sendirinya? Nggak mungkin. Ya. Orang mak-mak biasanya lihat bayi, lihat anak kecil. Wih, ganteng sekali, pasti ayahnya ganteng. Nah, ibu-ibu suka gitu tuh. Ya, bapak-bapak sebaliknya. Lihat bayi kecil, cantik sekali, maknya pasti cakep. Masih mikir pemiliknya. Harusnya semesta juga kita mikir pemiliknya. Ya, itu yang pernah kita bahas di sini. Sayang sekali kadang-kadang mahasiswa pecinta alam bukan termasuk mahasiswa pecinta pemilik alam. Pemiliknya dia nggak cinta. Mapala itu kan, pernah kuliah kan? Ikut Mapala? Enggak. Kan seru tuh, nenek gunung, mau kemana gitu. Malah nggak sholat. Ya. Dia mengagumi Masya Allah. Nggak ada maka keluar kata Masya Allah. Itu kita bilang Masya Allah. Dia nggak ada Masya Allahnya. Dia selfie, foto-foto. Komentarnya semuanya tentang keindahan alam, sama sekali nggak ada tentang keindahan pencipta alam. Nggak sampai ke sana, kok bisa mentok logikanya? Sayang rahimakumullah. Bisa jadi karena nggak pernah ikut kajian surah An-Nazi'at. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal ard, bumi setelah itu Allah hamparkan. Daha itu artinya basata, tabsit, dihamparkan. Maksudnya dihamparkan di sini. Nah ini kalau orang nggak paham dikira dihamparkan, wah inilah bukti Al-Quran bertolak belakang dengan ilmu katanya. Kan bumi terhampar berarti bumi lurus kayak tikar gitu. Padahal bumi adalah bola. Lah, maksudnya terhampar di sini bisa dihuni, bisa diam kita, bisa ditempati. Ya. Jadi bukannya terhampar terus berarti ini lurus aja terus gitu. Terus di bawahnya apa dong? Tahu tuh di bawahnya kayaknya ada kepala raksasa gitu. Lah, terhampar maksudnya kita bisa hidup di atasnya. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan kata-kata wal arda ba'da dzalik? Ada kata-kata setelah itu. Aywa. Ulama mengatakan setelah itu artinya jadi fase atau proses penciptaan jagat raya ini pertama sekali Allah ciptakan langit. Setelah itu baru Allah ciptakan bumi. Setelah itu Allah ciptakan segala sesuatu yang ada di atas bumi. Tanaman, tumbuhan, hewan, semuanya. Allah siapkan agar manusia bisa hidup di atasnya. Maka, antum coba cross check. Adam itu, begitu ditelusuri sejarahnya, Nabi Adam itu diutus oleh Allah setelah
masa dinosaurus. Itu cek di Google saja itu. Jadi udah Allah siapkan semuanya. Baru setelah bumi ini siap, hewan-hewannya siap, baru Allah turunkan Nabi Adam. Jadi Allah yang siapkan. Maknanya apa? Kenapa sejarah ini jadi penting? Kenapa disebutkan oleh mufassir di dalam penafsiran ayat ini? Agar manusia bersyukur. Bukan rumah yang ia miliki yang melindunginya. Bagaimana dia bikin rumah? Kalau Allah nggak bikinkan gunung yang bisa jadi bahan baku utama untuk semen. Kalau Allah tidak sediakan tanah yang bisa menjadi bahan baku utama untuk bikin batu bata. Ya kan? Allah sudah siapkan semuanya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Siap untuk ditempati. Aywa, antum ikutilah. Itu riset-riset NASA itu. Sekarang kan yang Elon Musk yang punya Tesla, dia naik ke bulan. Intinya apa sebenarnya? Mencari tempat di jagat raya selain bumi yang pantas untuk didiami manusia. Itu mengeluarkan dana besar sekali. Yang katanya dana itu kalau untuk kasih makan orang miskin udah kenyang orang di seluruh dunia itu. Nyari tempat yang layak didiemin manusia. Lah, harusnya bersyukur dong. Lah Allah ciptakan bumi ini, kita nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba kita berada di atas bumi yang sangat layak untuk ditempati. Ya kan? Sangat layak. Kalau orang misalnya antun apa? Bapak Ibu, wah saya kebanjiran mulu nih. Tinggal pindah aja, bumi Allah masih luas kan? Iya. Nggak ada orang, aduh saya nggak tahu lagi mau pindah kemana. Kemana-mana ada orang. Lah, masih banyak tempat kosong. Asal kita mau pindah aja. Allah sediakan. Di mana-mana ada makanannya, ada minumannya, ada oksigennya. Ya, sahih. Padang pasir itu ada. Di Tabuk kemarin malam itu turun salju. Aslinya Tabuk memang dingin sekali. 2 hari yang lalu turun salju. Unta-unta itu pada saljuan itu badannya. Di Tabuk. Bumi sangat layak untuk ditempati. Tsumma ba'da dzalika dahaha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi itu airnya dan mar'a. Apa itu mar'a? Makan lirriayati, tempat untuk bisa mendapatkan perlindungan, tempat untuk bisa mendapatkan makanan. Masya Allah, Allah karim. Gak perlu kan repot-repot kita nanamin rumput. Ada orang nanamin rumput, main golf dia. Kalau rumput buat dimakan oleh hewan yang hewannya kita makan, gak usah ditanam. Asal padang rumputnya nggak dirusak. Masya Allah. Baru ketika rusak, akhirnya ditanam rumput khusus buat hewannya. Buat hewan ternaknya. Ketika belum rusak, nggak perlu. Coba baca sejarah. Ada nggak orang zaman dulu yang punya kambing sampai 1000 ekor, untanya ribuan ekor, terus nanamin rumput buat makanan unta kambingnya itu? Nggak ada. Lepas saja. Masya Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan air dari dalamnya. Sumur artesis, pernah dengar kan? Murah atau mahal Bapak Ibu? Mahal sekali. Prosesnya lama. Izinnya juga. Masya Allah. Lah itu yang dikeluarin sama Allah langsung dari muka bumi? Dari perut bumi? Gak pakai bayar kan? Udah gitu gak pernah berhenti airnya. Yang dari mata air itu. Bersih. Masya Allah. Tapi tetap aja yang bikin sumur artesis nggak lebih khusyuk sholatnya. Harusnya dia kan dapat hidayah tuh. Ya Allah, untuk sekedar bikin mata air buatan kayak gini susahnya minta ampun. Biayanya, prosesnya, terus ada resiko kegagalannya. Nah itu Allah keluarkan mata air dari perut bumi, nggak pakai biaya, dia tinggal minum aja, langsung bisa diminum. Sehat airnya. Masya Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Jadi ayat demi ayat Allah ngajak kita untuk tadabbur. Ya. Siapa yang bisa bertadabbur? Yang punya pikiran, yang senang mikir, senang memperhatikan dan berpikir apa yang diperhatikannya. Tapi kalau nggak pakai pikir, ya nggak bisa. Tadabbur pakai pikiran. Ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Al-irsa artinya Allah tanam gunung di permukaan bumi. Kuat. Wal jibala arsa. Maka
Kita nggak mungkin sebelum hari kiamat menyaksikan gunung bergeser, itu nggak bakalan, nggak mungkin, saking kuatnya. Justru ilmu pengetahuan mengatakan gunung itu menjadi pasak bumi, penguat bumi. Ya, wal jibala arsaha. Kita perlu gunung. Banyak sekali manfaat gunung. Dulu yang kita belajar dulu kan di sekolahan betapa pentingnya ada gunung. Nah, kalau kita nih tinggal di sini lihat gunung biasa aja karena banyak gunung, iya kan? Bapak Ibu mainlah ke padang pasir yang nggak ada gunungnya. Ya Allah, itu bumi itu nggak ada indah-indahnya rasanya. Kemana-mana dilihat cuma ada onta doang, nggak bisa ngomong lagi kan? Walaupun lahir di Arab, nggak bisa dia bahasa Arab. Ya diam aja. Onta. Nggak indah. Gunung itu indah. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Makanan untukmu dan bagi hewan ternakmu. Allah sediakan semua rahmatullah. Semuanya ada. Ya, tinggal kita menikmatinya aja. Tinggal kita beribadah saja. Tinggal kita yakin bahwa Allah lah pencipta jagat raya. Yakin bahwa Allah yang akan mematikan, mencabut nyawa. Yakin bahwa Allah lah yang akan membangkitkan di hari kiamat. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. At-tam artinya musibah besar, bencana besar. Sudah tammah, Allah kasih sifat lagi kubra. Jadi bencana besar yang paling besar. Yaitu hari kiamat. Tapi Allah tidak lagi menceritakan bagaimana ngerinya hari kiamat setelah ini. Tapi Allah ingin menceritakan keadaan umat manusianya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia baru sadar apa yang selama ini diusahakannya. Itu baru hari sadar. Maka kita perlu tomah itu dalam hidup kita. Tomah kecil-kecil aja lah. Ya. Apa itu contoh tomah kecil Bapak Ibu? Bapak Ibu anaknya nggak sholat. Bapak Ibu tahu, bikin tomah, panggil dia. Duduk kan. Nak, ini gimana ceritanya? Kenapa nggak sholat? Lah, Bu, kan aku rajin belajar. Nggak penting. Tapi kenapa nggak sholat? Nah, jadi tomah itu kejutan. Bencana besar. Bikin kejutan-kejutan kecil dulu. Untuk pelanggaran terhadap aturan Allah. Jangan dibiarin aja. Ya kan? Dulu tempat saya tinggal tuh. Kita bikin kejutan. Ceritanya udah lama tapi ini tahun 2013. Kan suka beli di toko ini kan. Toko apa namanya? Swalayan yang kecil-kecil itu. Saya kan baru pulang gitu. Saya nggak tahu kalau itu jual minuman keras. Jadi pas saya mau ngambil jus, loh, kok ternyata jual minuman keras? Gak terima saya. Loh ini kan di lingkungan ini kok bisa? Akhirnya saya ceramahin Pak, saya ceramah begini. Kita harus desain rencana nahi mungkar. Tidak boleh di komplek kita, di tempat kita tinggal, ada swalayan jual minuman keras. Bikinlah kita jamaah itu. Tanda tangan warga. Kan RT RW biasanya nggak mau kan? Karena katanya mereka nggak melanggar hukum. Nggak ada urusan. Bikin aja tanda tangan. Kita boleh dong nggak setuju secara personal. Bikin. Nah, kita datengin tuh toko satu-satu. Ada yang ngelak. Oh Pak nggak bisa begitu. Kita ini kan nggak melanggar aturan negara. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita umumkan di masjid. Kita umumkan umat Islam yang tercinta. Di lingkungan kita ada 5. Ya. Swalayan. 1 tidak bersedia untuk tidak menjual minuman keras. Ini alamatnya. Ada 2 bulan dia datang ke masjid katanya. Pak Haji, sudah sekarang kita nggak jual lagi. Daripada sepi terus toko saya katanya. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Yauma yatadzakkarul insanu ma. Yang jadi soal apa? Yang jual itu Islam juga, haji juga dia. Kan dia yang punya duitnya kan, modalnya lumayan kan? Bikin itu satu kan 1 miliaran kan? Dia buat haji, kita panggil haji, tapi dia nggak peduli isi tokonya. Itu bisa bayangkan itu. Maka perlu ada kejutan.
Istri juga dibikin terkejut sekali, bapak-bapak. Bapak-bapak punya istri itu nggak jelas, nggak karuan, ngomongin orang mulu, ribah mulu kerjanya. Semua salah kecuali dia aja yang benar. Nah, bikin kejutan kisahnya. Bu, sini duduk, bu. Ini bu mau ngapain nih, nyalain orang terus, mau ke neraka. Nah, nanti lihat wajah istrinya berubah itu. Astagfirullah, bapak kok ngomong begitu? Ah, kejutan kecil untuk memberikan peringatan. Kalau kita dulu kan pasti dikejutkan terus kan? Ayo, guru ngaji kita selalu pegang rotan. Dulu saya ngaji nih, nah ngaji Quran, mushaf. Quran besar bilangnya kalau di kampung saya. Quran yang 30 juz. Kan berarti sudah khatam Quran kecil. Namanya anak kecil, tangan kan dipegang di ujung mushaf itu, diputer-puter, dipilin-pilin begini Quran. Lagi-lagi enak ngaji itu. Tiba-tiba kena rotan. Kagetnya minta ampun. Oh, kaget. Terus langsung dengan wajah takut ngelihat wajah Bu Haji itu, Bu Ustadz. Tahu nggak salah kamu apa? Nggak ada, Bu Ustadz, lagi ngaji. Tadi tanganmu ngapain? Oh iya, ya nggak lagi, Bu Ustadz, ngaji. Bagus. Sampai detik ini saya kalau ngaji aja tangannya nggak gini-gini gitu, nggak gini-gini. Ya, bagus. Bapak Ibu lihat anaknya sholat sesekali. Ya Allah, buru-buru banget. Begitu selesai, dia anak assalamualaikum, dia mau bangun, ulangi salatnya. Bikin kejutan. Apaan sih mak? Ulang dia. Allah. Jangan buru-buru, pelan-pelan sholatnya. Kejutan. Tammah. Jangan baru kaget udah kiamat, udah telat kan? Kapan lagi mau memperbaiki? Udah tammah kubro. Bikin tammah sekarang ini. Tentunya dengan memperhatikan akhlakul karimah. Iya kan? Ayo. Itu sama kayak Pak polisi di jalanan. Lah kita salah dikit, disemprit. Semua orang ngeliat kita. Ya kan? Itu tammah itu. Habis itu, waduh, malu ini kalau ketahuan kita salah. Bagus ada tammah. Ya, rahmatullah. Suami terhadap istri. Istri juga boleh terhadap suami. Apa misalnya tammahnya? Suami pulang malam, jangan dibukain pintunya. Biarin aja. Ini malam mulu pulangnya. Ngomong kayak kalau pulangnya malam. Nah, tapi jangan kelamaan. Ya 15 menit lah kan. Ya, pastikan suaminya nggak ke rumah yang lain. Ya, segera dibuka. Kalau suaminya udah mulai nyalain mobilnya, ya dibuka pintunya. Ya. Tammah. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kata-kata sa'a, sa'yu, kita bilangnya sa'i. Makanya di sa'i ada lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Sa'yu, usaha. Jangan pernah berpikir banyak berbuat selalu berarti banyak pahala. Belum tentu. Nabi SAW mengatakan, innahu la ya'ti al-'abdu al-'azim as-samin yawm al-qiyamati la yuzan 'inda Allah janahu ba'udhatin. Sungguh kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat akan ada orang gemuk, besar badannya, agung. Tetapi di sisi Allah timbangannya tidak lebih berat dari sayap seekor nyamuk. Apa artinya hadis ini? Banyak amalnya di dunia, tapi tidak ada pahalanya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Di penghujung Al-Kahfi itu. Nabi udah ingatkan, kata Allah ke Nabi, sampaikan ke umat manusia itu, jangan pernah mereka berpikir mereka sudah pasti untung. Ada orang a'mala, banyak berbuatnya tapi dia khusran, rugi dia. Kata-kata khasir itu arti bahasanya itu adalah fuqdan atau nuqs mal at-tijarah. Berkurangnya harta perdagangan. Lah dagang terus, duitnya nggak tambah banyak. Kan masalah itu. Lah bayangkan kalau itu terjadi terhadap amal kita. Semua dilakukan tapi nggak ada pahalanya dan dia nggak sadar. Ya. Jadi yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Cek lagi dari sekarang. Ini udah bener belum amal saya? Udah bener belum niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya.
Yang jadi soal apa? Bapak Ibu, di antara penyakit modern ini, penyakit modern. Yang tadi saya sebutkan contohnya, kadang-kadang kita khawatir atau mengkhawatirkan sesuatu, padahal sesuatu itu bukanlah kewajiban kita. Jadi repot untuk sesuatu yang tidak menguntungkan di akhirat. Ngapain? Iya kan? Sama kayak mak-mak ngaji. Hebohnya apa? Gamisnya. Masa gamis ini mulu? Betul. Ngapain dihebohin? Emang ada yang nanya? Biarin aja. Yang penting bersih. Ya, bapak-bapak juga ada begitu. Ini cuma terjadi di bapak-bapak Indonesia ini. Kalau mau ngaji, nyari peci. Nggak ada peci, nggak jadi ngaji. Mau pakai peci, nggak ada peci. Yang penting kan tutup aurat. Tutup aurat, udah selesai masalahnya. Ya, sama kayak ke masjid. Kalau di kampung saya, masjid, kalau nggak ada peci begini, orang nggak sholat ini. Harus yang begini pecinya. Harus sarung. Masya Allah. Harus lengan panjang. Padahal itu syarat yang nggak pernah disyaratkan oleh Allah. Bayangkan. Jadi kita kadang-kadang repot hal-hal yang nggak perlu direpotkan. Walimah juga sama. Walimah. Kita main nih ke rumahnya nih, silaturahim. Atau datang biasa kadang ke rumah saya. Ustadz, kami pengen cerita masalah kami, Ustadz. Apa masalahnya? Oh, cemberutlah wajah bapak sama si ibu itu. Saya tanya, ada apa? Apa jawab masalahnya? Dia bilang gini, sebenarnya kami ini berbahagia Ustadz, anak kami sudah ada yang pinang. Berarti tinggal diwalimahkan saja. Cuman ini gimana ya Ustadz? Belum ada rezekinya. Kan katanya dalam agama harus disegerakan akadnya. Ya. Coba, saya tanya, emang akad pakai rezeki? KUA murah kan? Murah. Di beberapa Pemda tertentu KUA itu disubsidi malah, nggak perlu bayar sama sekali. Ada Pemda di mana itu? Itu ke KUA cuma bayar 200.000 Pak. Daftar doang. Sisanya di cover sama Pemdanya. Ya. Jadi kita kadang berkeluh kesah untuk sesuatu yang nggak perlu, nggak penting. Nah, saya paling sering ketemu orang ngomong ini, Ustadz, antum mah teori ya, tapi hidup dunia nggak bisa gitu, Ustadz. Saya jawab, emang antum bakalan selamanya di dunia? Enggak kan? Bakalan mati. Ngapain habis-habisan di dunia untuk hal yang belum tentu menguntungkan di akhirat? Itu kan yang jadi soal kita, rahmatullah. Yauma yatadzakkarul insan masa. Maka ulama tafsir mengatakan apa? Salah satu makna penting dari ayat yauma yatadzakkarul insanu masa ini, nanti akan ada orang-orang di hari akhirat itu kecewa mereka dengan seluruh aktivitas yang mereka lakukan di dunia. Seluruh pikiran yang mereka curahkan di dunia. Kenapa? Ternyata tidak sama sekali menguntungkan keadaan akhiratnya. Bayangkan. Mau beramal lagi kan udah nggak bisa, udah terlambat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Allah buka neraka. Semua ngelihat ya, hari kiamat kan semua ngelihat, lihat surga, lihat neraka. Wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya. Ini kesalahan fatal, dua kesalahan yang membuat kita harus ke jahim. Yang pertama tagha. Apa itu tagha? Tagha itu artinya mujawazatul hudud, melampaui batas. Apa yang dilakukan oleh orang yang tagha? 3. Al-kufru, al-fusuqu, al-isyanu. Itu. Jadi kalau kekumpul dalam diri seseorang al-kufru, al-fusuq, al-isyan, maka orang itu masuk kategori tagha. Apa itu kufur? Ingkar. Ingkar nikmat. Ingkar nikmat dari Allah, tapi nggak pernah terima kasih sama Allah. Nikmat dari Allah, tapi nggak pernah mau beribadah kepada Allah. Itu kufur. Kelas. Kemudian fusuk. Fusuk artinya beramal, tidak beramal, padahal memiliki ilmu. Tahu harus nurut sama suami, tapi nggak nurut. Itu fusuk. Suami tahu harus bertanggung jawab terhadap keluarga, tapi nggak tanggung jawab. Itu fusuk. Anak tahu harus berbakti sama kedua orang tua, tapi nggak berbakti. Itu namanya fusuk. Ya, jadi
tahu, punya ilmu, namun enggan untuk beramal. Aywa. Ya, contoh lagi apa? Ini yang sering juga nih. Tahu memaafkan itu baik, iya kan? Kan kalau orang salah sama kita kan perintah agamanya fa'fu wasfahu, maafkan, jabat tangan, peluk, selesai. Jadi susah sekali memaafkan. Padahal dia tahu, dia ilmui, tapi nggak pernah mau dia maafkan. Ya Allah. Berarti fusuk itu bisa jadi. Yang terakhir sekali, al-isyan, maksiat. Apa itu maksiat? Definisinya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cek kita tuh. Jadi kalau dalam diri kita ada tiga-tiganya ini, suka ingkar nikmat, nggak mau bersyukur, terus suka tidak mau beramal ilmu yang sudah dimiliki, udah gitu apa yang dilarang malah dilakuin, maka wala'iyadzubillah, jangan-jangan sudah melekat pada dirinya gelar tauhid. Jadi nggak usah nyari tauhid jauh-jauh. Itu tauhid bisa ada dalam diri kita, atau dalam diri pasangan kita, atau dalam diri anak-anak kita. Kalau sampai terkumpul pada dirinya tiga hal ini. Jadi yang nggak tauhid gimana? Yang masih salah satunya aja, cuman kufur nikmat saja, tapi sebenarnya dia tidak fusuk, dia tidak, atau cuman fusuk saja, atau cuman isyan saja. Tapi kalau udah tiga-tiganya ini, makanya tauhid. Nah, Allah cerita ini, fa'amma man tagha, karena Fir'aun di sebelumnya kan di ayat di atasnya Allah sebut tentang Fir'aun. Fir'aun manusia paling tauhid di muka bumi. Kufur nikmat kan, dikasih kekuasaan sama Allah. Gini, emang benar kekuasaan dikasih sama Allah? Iya. Terus yang mendapat kekuasaan pasti disayangi Allah? Belum tentu. Allah ngasih aja, suka-suka Allah. Ya kan? Ya. Apa bukti kekuasaan diberikan oleh Allah? Di hari kiamat nanti, kan ada di dalam surah Al-Fatihah itu, Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari kiamat. Nah, di hari kiamat Allah akan mengatakan apa? Aina mulukul ard, ana malikul muluk al-yaum, kata Allah. Di mana para penguasa bumi semuanya? Keluarkan mereka. Mereka harus bertanggung jawab. Aku pada hari ini yang berkuasa satu-satunya. Itu salah satu tafsiran untuk ayat Maliki Yaumiddin. Maka kalau jadi penguasa, jadi pejabat, jadi pemimpin, harus paham surah Al-Fatihah. Pasti dia amanah dalam kepemimpinannya. Takut dia. Tapi kadang baca Al-Fatihahnya asal baca doang, gak dipahami maknanya. Ya. Nah, rahimakumullah, kembali ke ayat yang tadi, fa'amaman tagha wa atharal hayatad dunya. Athar itu artinya selalu mendahulukan, takdim ad-dunya 'alal akhirati, mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Nah, jadi kita jangan sampai takut, jangan sampai selalu lebih penting dunia dibandingkan akhirat. Ya, kalau bisa lebih sering mengalahkan kepentingan dunia dibandingkan akhirat. Kalau bisa, kalau enggak minimal seimbang lah, ya kan? Ya, kalau misalnya waktu sholat, ya udah kalahkan kepentingan dunia ini, sholat dulu. Ya, ibu-ibu. Nah, tadi saya kesini tuh, kan sekarang disuruh olahraga sama pemerintah kan, sama gugus tugas itu. Jadi ibu-ibu olahraga lah, olahraga apa itu yang dia loncat-loncat pakai musik itu, senam. Ya, ya kan. Gak sengaja lihatlah orang saya jalan di jalan ini, kenapa ada suara musik kencang sekali dia? Kenapa terus bajunya nggak bisa pakai baju yang benar? Iya kan? Kepentingan duniawi kan, biar sehat. Iya, agama juga nyuruh kita sehat. Tapi agama nggak nyuruh kita untuk sehat maka buka aurat, enggak kan? Enggak lah. Iya. Lah kalau terpaksa sekali, ya pastikan jangan pinggir jalan. Ini nggak depan-depan ruko orang nggak dibuka, ya dilihat semua sama orang lah. Iya, ada yang bilang gini, Ustaz, ya udah kalau gitu besok kita pasang di sini. Bapak-bapak mohon jangan lihat sini. Ya nggak bisa. Ya, bikin di ruang tertutup. Ya jangan dilihat sama orang. Jangan
Selalu aja akhirat yang dikalahkan. Selalu saja akhirat yang dikalahkan. Sedih kita. Dulu saya pernah diundang orang nikah. Ya disuruh khutbah nikah. Saya udah bilang dari awal. Saya bilang, Pak Haji, ya saya bersedia. Tapi ada satu syarat. Wah Ustadz, masa orang nikah antum yang kasih syarat katanya. Syaratnya itu nanti yang perempuannya tutup aurat yang benar. Kan dikeluarin setelah akad nikah, kan keluar, perempuannya dikeluarin. Tutuplah dia kepalanya, pakai jilbab, bajunya yang benar. Oh mah itu mah siap Ustaz katanya. Si Pak Haji ini anaknya laki. Dia nggak berani rupanya ngomong sama besannya itu. Begitu saya duduk itu, la ilaha illallah, nggak ada tutup auratnya. Gimana caranya? Ngapain diceramahin tutup aurat aja enggak? Ya. Itu rahimakumullah. Habis acara minta maaf, bilangnya Pak, Ustaz, ini maaf ya Ustaz ya, namanya anak muda sekarang Ustaz disuruh tutup aurat di hari bahagianya, mohon maklum ya Ustaz ya. Ya saya maklum, gak ada urusan sama saya. Tapi neraka gak bakalan maklum gitu. Ya. Jadi rahimakumullah, itu masalah kita itu. Ada lebih parah lagi, saya nggak berani nyebut nama masjidnya. Masjid besar, besar sekali, masjidnya 5 kali masjid ini. Nikah yang perempuannya nggak tutup aurat, nggak ada jilbabnya, udah bajunya berlubang-lubang kayak digigit tikus itu. Gimana cerita di masjid? Saya ngomong sama pengurus masjid, ini gimana sih? Kata pengurus masjid, nggak enak Ustaz. Sesekali di hari bahagia ini nggak enak, antum suruh maksiat masuk masjid. Itu terjadi, ya. Ketemu kepentingan akhirat dan kepentingan dunia, kalahkanlah kepentingan dunia. Kalaupun tidak dikalahkan, modifikasi agar kepentingan dunia ini tidak berseberangan, bertentangan, bertolak belakang dengan kepentingan akhirat. Bisa kok, Allah ngasih kita akal. Banyak itu yang masih kelihatan cakep walaupun udah dibungkus bagus-bagus badannya, ya kan? Lagian ngapain sih cakep-cakep banget depan orang lain? Kan dia nanti jadi buat suaminya kan. Ini bapak-bapak lain mau urusan ngelihat calon istri orang harus cakep, kan nggak penting itu. Ya, jadi rahimakumullah, dunia kebalik-balik sekarang. Berikutnya, wa amma man khaf. Nah ini yang selamat. Khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Takut kedudukan Rabbnya dan mengendalikan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat kembalinya. Ya, betul kan tadi? Harus ada khasyah, harus ada khauf, harus ada rasa takut. Karena rasa takut itu menguntungkan. Tapi pastikan rasa takut yang utama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kendali nafsu. Masya Allah. Bapak Ibu, bapak-bapak ini bil khusus. Kita tuh nggak perlu Pak merasa keren, udah sholat jamaah mulu, udah haji 10 kali, umrah 12 kali, itu biasanya. Kenapa Pak? Antum tahu sahabat Nabi pernah ngomong ke Nabi gini, ya Rasulullah, emang kita akan dihisap semuanya, termasuk masalah hati kita akan dihisap? Kata Nabi, ya. Waduh, gimana dong ya Rasulullah? Itu kadang-kadang dalam hati kita ada niat-niat yang serem sekali kalau disampaikan itu. Terbersit keinginan-keinginan syahwat yang maha maksiat. Artinya apa? Sahabat itu baik, itu karena mereka mengendalikan syahwatnya. Orang baik itu bukan orang mandul, gak punya syahwat. Nah, orang baik itu bersyahwat, tapi dia hebat mengendalikan syahwatnya. Ya. Maka jangan pernah Bapak Ibu, kita tiba-tiba keluar dari mulut kita, begitu mendapat nasihat kita bilang apa? Saya nggak bisa, kalau saya memang harus istri banyak. Itu jangan begitulah. Atau ibu-ibu, saya nggak bisa, kalau saya memang harus marah-marah. Nah, nggak ada yang kita harus bermaksiat tuh, nggak ada. Kita bermaksiat hanya karena gagal mengendalikan syahwat. Maka belajarlah untuk mengendalikan syahwat. Tamam? Nah, macam-macam lah. Dulu saya ada orang tua itu paman. Oh, dia hebat. Sampai lagi dia meninggal saya ikut mandikan. Tentara. Beliau rajin sekali ke masjid. Tinggal di pas pampres itu. Itu kan ngobrol. Apa coba
mengendalikan syahwatnya. Nggak pernah nambah makan. Dan kalau 2 piring itu belum makan, 3 piring baru makan. Beliau sekali 1 piring selesai udah. Masya Allah. Bangun sebelum azan subuh. Udah gitu ke masjid mulu. Nggak pernah marah-marah. Sampai meninggal itu umur berapa kemarin tuh? Udah mau 80 Bapak meninggal. Masih sehat. Saya mandikan jenazahnya. Kulitnya masih kenceng. Masya Allah. Itu baru yang kita tahu. Ya mungkin banyak lagi kebaikannya semoga. Yang saya baru tahu itu jelas sekali beliau mengendalikan syahwat makan. Jadi prinsipnya dalam hidupnya kalau makan cukup sekali 1 porsi itu. Nah, kalau saya sekali juga tapi yang banyak lah. Gitu kan. Ya, itu sekali beneran. Masya Allah. Ya. Seringan saya kayaknya sakit daripada beliau. Masya Allah. Dulu lagi saya nikah beliau jadi walinya. Ya. Rahimahullah. Itu baru sedikit. Banyak lagi ibu-ibu coba ibu-ibu. Kendalikan syahwat. 1 aja pilih Bu. Apa nih? Lisan misalnya. Pokoknya jangan ngomong dengan nada tinggi aja. Itu pasti seneng banget suaminya Bu. Masya Allah. Bahagia sekali itu. Istriku cuma bisa berbisik kata suaminya. Iya. Gak usah banyak-banyak. Kendalikan terus. Itu sampai meninggal itu dikenang sama orang-orang. Si ibu itu Masya Allah. Walaupun orangnya rada aneh. Tapi gak pernah marah katanya gitu kan. Nah, gak apa-apa rada aneh biarin aja. Yang penting berhasil kendali syahwat lisan. Tamam? Kendalikan diri kita. Kita semua bersyahwat. Macam-macam syahwat kita. Nah, kendalikan. Ya. Ada lagi itu Ustadz, beberapa teman Ustadz. Gak bisa kendalikan syahwat beli mobil. Beli mobil terus. Ya. Udah 4 dibeli lagi. Beli. Saya bilang, antum gimana sih? Saya Ustadz kan gak bisa nambah istri. Takut saya sama istri saya. Saya nambah mobil aja katanya. Oh senanglah istri antum begini ya. Tapi tetap gak bisa kendali syahwat. Kan mubazir juga jadinya. Ya, siapa yang mau naikin itu mobil banyak banget? Ya. Jadi apa aja macam-macam. Ada yang syahwat mancing. Dikit-dikit mancing. Hilang di rumah mancing. Kendalikan. Semua dikendalikan. Bahkan yang soleh pun. Ketaatan pun wajib dikendalikan. Betul kan? Hadis Nabi itu kan. Yang diadukan 3 orang sahabat oleh para istrinya ke Nabi SAW. Gak mau nyentuh istri lagi. Gak mau buka-buka puasa lagi. Terus akan beribadah. Gagal mengendalikan semangat taatnya. Nahan nafsa. Nahan nafsu. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Taib, jadi 2 hal yang harus diwaspadai, 2 hal yang harus dilakukan. Yang harus diwaspadai jangan sampai takut. Takut itu akumulasi 3 sifat buruk. Kufur, ingkar nikmat, fusuk, tidak mengamalkan apa yang diilmui. Yang ketiga, isyan, bermaksiat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut itu harus dihindari. Satu lagi yang juga harus dihindari, selalu mendahulukan kepentingan dunia. Iya kan? Ya, tapi kalau kepentingan dunia itu nggak berbenturan, nggak berseberangan sama kepentingan akhirat, ya nggak apa-apa, bismillah aja. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis sahih itu kata Nabi SAW. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Tapi kalau sudah berbenturan, berhadapan-hadapan dengan urusan akhirat, selalu menangkan kepentingan akhirat. Itu 2 hal yang harus kita waspadai. Takut dan mendahulukan kepentingan dunia. 2 hal yang harus kita lakukan, harus ada dalam diri kita. Takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Kelas? Ya, ada nih hawa nafsu model baru nih. Mungkin zaman Nabi enggak ada. Mungkin enggak ada. Kalaupun ada bentuknya beda. Apa itu? Pengen kebaikannya viral. Nah, ini parah ini. Kalau zaman dulu namanya ria. Kalau sekarang bahasanya lebih keren, viral. Padahal biasanya kalau memviralkan itu niatnya dari dirinya, jangan-jangan ditunggangi oleh sifat ria. Ya. Jadi kalau nggak mau ceramah nih, dia pastikan dulu. Ini direkam nggak, live nggak, baru dia ceramah. Kalau nggak dia nggak mau ceramah, musibah. Mau apa aja dia syuting dulu. Coba syuting saya ini sedang kasih makan fakir miskin. Itu rusak. Tidak bisa mengendalikan niat.
Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Lah kalau jadi viral gara-gara disuting sama orang dia nggak tahu, ya biarin aja. Kalau biar jadi contoh buat orang lain, nasihati orang lain. Nggak pernah dalam sejarah, oke lah zaman dulu kan nggak ada kamera video itu bisa direkam. Tapi sahabat Nabi nggak pernah mengatakan kepada sahabat yang lain, nah wahai sahabatku tolong ya, ini kan aku bersedekah nih, 1000 ekor unta, tolong viralkan, sampaikan kepada orang betapa besarnya sedekahku. Ada gitu nggak? Nggak ada. Sedekah-sedekah aja. Tapi disampaikan oleh yang lain. Namun yang bersedekah nggak nyuruh. Ya, ini ada lagi istri. Nak, kamu syuting ibu masak enak nak. Nanti viralkan biar ayahmu tahu. Ngapain ayahnya tahu diviralkan? Kan ayahnya pulang ke rumah, ntar juga makan. Jadi rahimakumullah, nahan nafsu, kendalikan diri kita. Kemudian kita lanjutkan ayatnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat ayyana mursaha. Apa kata mursa? Mursa artinya sabat, persisnya. Aywa. Kapan persisnya hari kiamat? Artinya yang suka sekali bertanya kapan hari kiamat itu tidaklah termasuk orang yang terpuji. Tidak perlu nanya-nanya kapan hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Orang kan suka gitu kan. Ustaz, kira-kira berapa lama lagi ya Ustaz? Ini tanda-tandanya udah lengkap nih Ustaz. Semuanya udah. Pertumpahan darah, macam-macam disebutin. Kira-kira kapan lagi ya? 50 tahun lagi? 100 kalau kita hitung-hitung 1,5 abad ini atau 1400 tahun ini. Ya Allah, ini sindiran dari Allah Azza wa Jalla. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana. Mereka bertanya, siapa mereka di sini? Bukan orang yang beriman. Yang beriman enggak ada nanya-nanya kapan hari kiamat. Ya kan? Yang beriman itu diminta mengimani apa? Bukan kapannya, tapi kejadiannya. Pasti hidup ini, dunia ini akan berakhir. Maka janganlah kita ikut-ikutan tradisi orang yang tidak beriman. Dikit-dikit nanya, kapan hari kiamatnya? Masih lama enggak? Kenapa? Saya mau makan dulu. Ya, enggak gitulah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Masya Allah. Padahal engkau Muhammad tidak diberikan hak atau wewenang untuk menyebutkan kapan persisnya. Karena emang enggak tahu. Nabi aja enggak tahu kok. Fima anta min dzikra ila rabbika muntahaha. Sesungguhnya urusannya yang tahu persis itu hanya Allah SWT. Muntaha artinya ilmu tam. Ilmu sempurna tentang kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika muntaha. Innama anta mundziru man yakhsha. Tugasmu Muhammad hanya memberikan peringatan kepada orang yang takut akan hari kiamat. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya yang paling penting itu adalah isti'dad lil yaumil qiyamah. Persiapannya, bukan kapannya. Ini yang memang logika kita dalam hidup ini kan kita selalu pengen tahu kapan biar bisa kita bikin persiapan. Kan basic gitu kan? Misalnya mau umroh. Kapan umrohnya? Awal Maret misalnya. Oh, berarti berapa hari lagi? Berarti nanti hari ini saya beli ini, hari ini persiapan ini. Sehingga di persiapannya itu pas. Ya kan? Sama kayak orang mau terbang itu, naik pesawat. Ya, sekarang kan misalnya diminta PCR, dihitung tanggal berapa naik pesawatnya, jam berapa, berarti nanti PCR yang keluar hasilnya jam sekian biar saya bisa berangkat. Khusus untuk hari kiamat, kita sama sekali nggak perlu tahu kapan kiamatnya, tapi perbanyak saja persiapannya. Kenapa? Karena kiamat ada dua. Ada kiamat besar, tammatul kubra, ada juga kiamat kecil yang akan dirasakan secara personal oleh masing-masing kita. Jadi ngapain ngehebohin kiamat besar? Yang penting beriman aja. Akan ada kiamat nih. Dua kiamatnya. Meninggalnya kita itu kiamat kecil, dan ada kiamat besar. Selesainya jagat raya ini. Ya, jadi persiapan yang harus diperbanyak. Mundzir man yakhshaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nah, nanti orang-orang kafir itu ketika tiba hari kiamat, mereka enggak sadar, mereka merasa ini baru sebentar saja. 'Ashiyatan aw duhaha, siang dan malam. Jadi duha, ha ini ke 'ashiyah.
Jadi kenapa itu ulama ngebahas itu? Kenapa Allah sebutkan domir itu baliknya ke asyiyah? Jadi seolah-olah Allah ingin sampaikan siang itu milik malam, malam itu milik siang. Gambaran apa yang Allah ingin sampaikan? Gambarannya singkatnya waktu hidup di dunia. Gak berasa sama sekali. Ya kan? Iya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau diingat lagi, kayaknya kita baru kemarin aja tamat kuliah kan? Bener nggak? Iyalah. Semua sebentar. Ya, itu akan sama. Ketika meninggal itu sakaratul maut, itu akan merasa begitu. Sebentar. Kita semua merasa sebentar. Ini baru sebentar kok jadi begini. Ya. Maka rahmakumullah, indar itu harus didengarkan baik-baik. Peringatan itu harus didengarkan baik-baik. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, siapa orang yang berhasil menerima peringatan dengan baik? Jawabannya orang yang muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis dengar peringatan-peringatan jadi takut. Tapi kalau habis dengar peringatan-peringatan ngopi-ngopi, ketawa-ketawa, nah itu nggak berhasil itu berarti. Ya kan? Ini ngaji peringatan nih hari ini. Nah, Bapak Ibu pulang nanti di kendaraannya, di jalannya diem aja sama suaminya, diem nggak ngobrol-ngobrol, kayak orang mau mati gitu kan. Nah itu berarti berhasil tuh, iya kan? Ya berarti takut beneran, ngelihat anaknya takut. Ya Allah, nak kamu yang rajin, nak sholat, nak bagaimana kalau ayah makmu meninggal, nanti kamu lupa lagi mendoakan ayah sama emak, itu ya harus ada rasa takut. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mohon maaf jika ada kekeliruan, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.